Kita langsung menuju ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau tadi Prof. Mukti menyampaikan ya bahwa kalau bicara konteks penemuan 1 triliun rupiah ini ada kemungkinan tidak hanya kasus Ronald Tanur saja, tapi juga ada keterlibatan dari pihak lain. Selain dari Zarof Richard ini, siapa yang berpotensi terlibat dalam kasus ini kalau menurut Mas Uceng? Yang memungkinkan? Sebenarnya sudah ada banyak ya catatan riset yang menjelaskan bagaimana proses mafia peradilan di Mahkamah Agung itu. Ada yang jenisnya itu seperti nembak di atas kuda. Jadi dia sebenarnya tidak paham, tidak bisa mengubah putusan, dia hanya menduga-duga, dia menghubungi dua belah pihak, dia jualan apa yang dia tahu dari putusan, kira-kira begitu. Ada yang bentuknya seperti itu, ada juga yang memang mafia peradilan dalam konteks memang diatur, dicarikan logikanya, dicarikan alasannya, dicarikan caranya, dipilihkan hakimnya, itu ada dua-duanya polanya. Nah, kalau ditanyakan ke kasus ini, saya kira kelihatan betul sebenarnya di banyak kasus korupsi sangat jarang ada permainan sendiri. Bahkan hakim pun itu sangat jarang melakukan hubungan langsung kepada seorang pengacara misalnya atau seorang penghubung misalnya. Biasanya dia menyimpan orang-orang tertentu yang menjadi penghubung. Tadi yang disampaikan Pak Gayus bisa jadi, Prof Gayus bisa jadi dia pegawai di Mahkamah Agung, dia bisa pegawai honorer di sana, dia bisa bagian dari kepanitraan, dia bisa bagian dari banyak tempat, itu sangat mungkin. Artinya begini, kalau ditarik lagi ke kasus ini, rasanya mustahil kalau kita bisa bilang bahwa ini permainan hanya satu pihak. Ini permainan hanya satu person, hanya satu orang yang memainkan. Saya kira ini bagian dari orkestrasi. Nah, itu dan sulit untuk diterima secara logis bahwa dia yang tidak menangani perkara itu bisa memegang uang sebesar itu. Makanya saya kira dia menjadi seperti playmaker sebenarnya. Dia yang mengatur. Mas Uceng, sampai situ dulu. Ya, Mas Uceng sampai situ dulu. Kok tadi Mas Uceng menyampaikan ini ada orkestrasi, artinya yang terlibat ini apakah orang-orang yang memang setiap harinya berkecimpung di dalam dunia peradilan atau ada kemungkinan di luar itu? Pola-pola yang tadi saya sampaikan itu memperlihatkan itu sebenarnya. Ada yang bersifat personal, ada yang bersifat ya tadi misalnya kayak nembak, istilahnya itu ada nembak di atas kuda gitu ya. Jadi dia hanya misalnya tahu, lalu kemudian dia menghubungi, dia minta ditransfer ini supaya menang, padahal misalnya dia cuma tahu informasinya saja soal siapa yang menang. Ada polanya seperti itu. Ini pun jarang sendiri. Karena tetap saja biasanya dia tidak langsung melakukannya. Dia pakai perantara, dia pakai orang, dia pakai pihak tertentu gitu ya. Nah, apalagi ada kasus yang memang bagian dari proses orkestrasi, diaturkan siapa. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, apalagi posisinya adalah jabatan yang cukup tinggi di Mahkamah Agung, saya kira pola orkestrasinya menjadi sangat besar kemungkinannya. Karena tidak mungkin kalau dia hanya bermain seperti nembak di atas kuda. Dugaan kita atau misalnya kemungkinannya adalah pola-pola yang kedua yang saya sebutkan itu tadi. Dia ngatur siapa yang menjadi, dalam kasus Ronald Tanur misalnya, makanya lahir sebuah putusan yang nyaris tidak masuk di akal. Gitu. Dan itu yang membuat kan KY sudah menjatuhkan sanksi sebenarnya, merekomendasikan sanksi. Memang konstruksinya itu sangat tidak masuk di akal gitu. Kok bisa ada sebuah peradilan, ada konteks keadilan, logikanya dibangun dengan cara itu. Nah, saya kira kalau ini ditarik ke belakang, dilihat satu persatu di banyak perkara, kemungkinan serupa akan terjadi. Karena dalam banyak perkara putusan Mahkamah Agung itu seringkali itu tadi logikanya kayak tidak jelas. Gitu. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya, Mas Uceng. Kita ke Prof Gayus terlebih dahulu. Prof Gayus, ini tadi yang menarik Anda sampaikan adalah bahkan level juru parkir itu juga bisa memainkan perkara. Nah, ketika saat Anda menjabat sebagai Hakim Agung, apakah juga Anda pernah mendapat tawaran serupa dan bagaimana cara memutus rantai mafia peradilan ini? Ya, kalau saya pribadi penawaran itu ada saja ya, bahkan teman-teman yang di lembaga lain, dulunya saya pernah di DPR, saya juga pernah advokat. Tentunya upaya seperti itu ada.
Tadi saya contohkan kita off air tadi sosok Bapak mantan almarhum ya Artijo Alkostar itu juga mantan advokat. Tentu beliau juga mendapat tantangan yang sama. Tetapi kan kalau saya bicara diri saya tidak bisa untuk saya katakan saya seperti apa, bersih dan sebagainya. Tapi kalau kita merujuk bagaimana sosok Pak Artijo, publik tahu bahwa tidak mungkin beliau itu mau ada satu demand. Supply-nya tidak mungkin beliau lakukan. Ini kan ibaratnya satu proses dua pihak demand and supply. Ini sangat tergantung hakim. Juru parkir pernah karena dia mengemudi seorang hakim agung yang kebetulan memegang banyak perkara, melalui dia itu bisa terjadi dan terjadi ketika itu dibuktikan dengan suara-suara masyarakat yang menyebutkan dan sebagainya. Jadi kalau saya bicara kepada sebuah pelanggaran suap menyuap atau gratifikasi pada hakim sampai dengan hakim agung, itu tentu akan lebih tepat kalau hakimnya yang dipersoalkan, hakimnya yang sudah marak. Di Indonesia ini ada 560-an pengadilan di tingkat kabupaten dan kota. Ada 37 pengadilan tinggi ya bagian provinsi yang mekar terus. Kemudian Mahkamah Agung itu ada 40 lebih sampai 50 hakim agung dipimpin oleh 10 orang pimpinan Mahkamah Agung. Ini semua merupakan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dan ini momentum untuk kita melakukan perombakan. Dari mana perombakannya? Saya pikir saya seringkali usul setahun 2015 saya masih menjabat hakim agung. Mari kita evaluasi. Presiden berhak melakukan evaluasi, memisahkan yang masih baik diteruskan, yang buruk diganti. Nah, bagi saya tidak salah kalau sekarang ini saya berpikir malah hakim itu jangan dijadikan jabatan, ya paling tidak periodik. Di hakim semua tingkat 5 tahun saja. Kalau di Amerika Serikat itu di distrik bagian di sana itu kan dipilih. Kita ini diangkat. Hakim-hakim itu diangkat, bukan dipilih. Artinya masih memilih juri yang betul-betul kredibel. Ini kan tidak. Oleh karena itu patut dibatasi. Per 5 tahun, kalau tersebut bukan dipecat. Karena bersama udah ASN bidang hukum, salurkan ke lembaga-lembaga hukum. Seperti itu pandangan saya. Untuk kita mengevaluasi tidak langsung atau secara tidak langsung diterbitkan aturan-aturan seperti itu, yaitu audit bagi hakim. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Mukti. Prof. Mukti, kalau tadi Mas Uceng menyampaikan ada dugaan ini dilakukan secara bersama-sama karena ini konteksnya adalah dugaan korupsi ya, pasti melibatkan banyak pihak. Bagaimana sikap KAY dalam hal ini? Ya, yang pertama pasti kita melihat dari skalanya ya, uang yang cukup fantastis ini pasti bukan permainan tunggal. Jadi ada tadi kerjasama atau organisasi dan mungkin juga artinya bukan sesuatu yang insidental ya, sudah direncanakan dan ditata. Nah, yang kita lakukan ya tentunya kita sudah merekomendasikan beberapa hal, misalnya memotong jaringan tadi. Pada kasus yang awal dulu pernah juga kita diskusikan dengan Mahkamah Agung untuk memotong misalnya memindahkan beberapa panitera. Ini memotong jalur itu. Namun demikian hal ini masih juga berjalan dan tentunya sekarang Pak Mahkamah Agung seharusnya pada posisi yang dalam arti tidak mungkin lagi mengelak bahwa memang mafia peradilan itu nyata adanya. Oleh karena itu kita tentunya mendorong secara kepada Mahkamah Agung agar punya political will untuk mari dibersihkan sekalian. Mari dibenahi secara transparan, secara bersama-sama mungkin melibatkan dengan pihak-pihak lain agar apa? Agar peradilan ini tetap mendapatkan kepercayaan publik. Ya, karena kalau mau ditutup-tutupi selamanya juga nggak bisa. Mau dipoles-poles juga sudah susah ya, karena fakta muncul di media dan di mana-mana. Nah, itu yang saya kira perlu sikap untuk melakukan reformasi total begitu ya. Tadi berbagai usulan dari Prof. Gayus tadi modelnya bagaimana dan sebagainya. Tapi intinya harus ada perubahan gitu. Itu. Baik. Kita masih akan sama-sama menunggu ya bagaimana pihak-pihak terkait untuk membongkar aliran dana dari
uang yang begitu fantastis sebesar 1 triliun rupiah ini dan siapa-siapa saja pihak yang terlibat di situ. Terima kasih seluruh narasumber kami hari ini, Prof. Mukti, Prof. Gayus, dan Mas Uceng telah berdialog bersama kami. Sehat selalu dan sukses selalu.